Oke, belum telat kok, Lucky. Oke, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, akhirnya kita ketemu lagi ya. Mungkin bagi adik-adik yang udah pernah ikut kelas kakak tahun lalu ataupun yang ikut kelas gratis tahun lalu gitu ya. eh Selamat datang kembali dan bagi adik-adik yang baru bergabung, baru mencoba ketemu sama Kak Riri, juga selamat bergabung. Nah, Kakak harap untuk pertemuan ke depan semuanya em, di mute ya, biar rekamannya bagus, jadi eh, pembahasannya jadi lebih jelas. Nah, oke, karena sudah jam 7.30, kita mulai saja kelas beda soal untuk matematika STIS tahun 2026 ya. Ini pertemuan pertama kita. Siapa tahu nanti ada kelas-kelas gratis lainnya ataupun kelas-kelas premium lainnya sehingga bisa membantu adik-adik untuk mencapai impiannya masuk ke Polsaktif ya. Oke, em, Kakak harapkan kelas malam ini lancar. Kakak sedikit deg-degan juga karena udah lama nggak bahas-bahas ini. Dan kalau seandainya ada pertanyaan, adik-adik bisa tanya via chat. Atau kalau mau dengan suara, itu silahkan raise your hand dulu agar bisa kakak tunjuk dan disebutkan pertanyaannya gitu ya. Tapi kalau seandainya, Kak, itu bagian kedua itu datangnya dari mana? Nah, yang kayak kayak gitu silakan lewat chat aja. Em, jadi rekaman kita bagus untuk ditonton secara berulang-ulang, gitu ya. Oke, rekamannya udah, kita mulai aja. Nah, sebelumnya biar ilmunya lebih melekat nih, kakak harap adik-adik kenal kakak ya. Jangan dipanggil admin-admin lagi. Biasanya sih kakak tahun lalu ngambek tuh kalau dipanggil ini gimana caranya min gitu-gitu ya. Nah, jangan ya. Panggillah kakak dengan Kak Riri, walaupun umur kita mungkin lumayan terpaut jauh ya adik-adik ya. Nah, jadi nama asli kakak Riri Afrianti. Adik-adik boleh panggil Kak Riri. Kenapa minta dipanggil kakak? Biar jiwanya muda terus, biar sama-sama dengan pejuang STIS terus gitu ya. Nah, kakak adalah guru matematika dan juga konten kreator, tapi nggak gede-gede amat sih, biasa aja ya. Yang jelas kakak suka membantu di matematika STIS ataupun Olimpiade dan juga TU CPNS. Nah, adik-adik bisa menemukan akun-akun kakak itu di YouTube, Instagram, ataupun TikTok ya. Nah, oke. Jadi materi matematika STIS itu lumayan banyak ya adik-adik ya. Umumnya adalah matematika wajib. Tapi beberapa matematika peminatan itu juga sering muncul. Nah, ini mungkin udah pernah ada lihat ya, sudah pernah kakak posting juga di media sosial ataupun di grup. Materinya lumayan banyak dengan soal kita yang 40. Nah, ada bisa baca. Terus pertanyaannya, Kak, apakah muncul semua? Enggak muncul semua ada. Nah, tetapi tetap harus dikuasai ya. Kenapa? Karena berdasarkan tahun 2024 dan juga tahun 2025 nih ada, distribusi soal itu nggak adil. Jangankan antara peserta di sesi yang sama dan di jam yang sama, itu udah berbeda. Kadang ada yang dapat logaritma 3 soal, tapi peserta lain tidak dapat logaritma sama sekali. Ada yang dapat vektor, tapi yang lain tidak dapat vektor gitu. Nah, bukannya menakut-nakuti, tapi memang itu kenyataannya di tahun lalu setelah setelah teman-teman ikut ujian, kakak tanyain ya. Nah, itu jawabannya beda-beda nih. Aku nggak dapat ini, Kak. Aku dapat ini. Sedangkan yang lain, aku dapat materi A, tapi nggak dapat materi C gitu. Nah, jadi jangan takut dulu, karena waktu kita masih banyak. Silahkan dicicil dari sekarang ya materi-materi ini. Nah,
karena materinya lumayan banyak ya. Nah, kakak udah kelompokkan nih urutan belajar matematika biar berkesinambungan ya. Nah, pertama baiknya adik-adik itu mulai dari aljabar dasar, kayak persamaan dan tidak persamaan linear, yang kuadrat, yang rasional, termasuk nilai mutlak ya. Kemudian eksponen dan logaritma. Ini merupakan dasarnya kita adik-adik. Kalau udah mantep yang ini, udah paham yang ini, barulah adik-adik lanjut ke aljabar lanjut. Itu isinya adalah fungsi komposisi dan inverse, matriks, vektor, barisan dan deret, dan juga polinomial. Ya. Nah, jadi kalau udah oke aljabarnya, kita boleh ke yang lain nih. Yang lain ini itu nah, yang lain ini ngikut nih. Mereka butuh aljabar dan aljabar lanjut ya. Trigonometri boleh kapan aja dipelajari, tapi sebaiknya memang sebelum kalkulus ada. Karena ada limit dan turunan serta integral yang butuh trigonometri ya. Nah, kemudian geometri juga. Geometri kadang-kadang juga butuh trigonometri ya. Minimal perbandingan sin kostan itu butuh trigonometri. Nah, kemudian yang terakhir yang bebas ya, kapan mau dipelajari adalah analisis data seperti statistika, peluang, dan regresi linear. Nah, tahun kemarin tuh banyak yang melaporkan bahwa regresi linear ini pada dapet gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya materinya itu kalau kakak pribadi, kenapa ya anak SMA disuruh belajar regresi linear gitu? Padahal ini merupakan pelajaran orang matematika semester 5 lagi. Atau pelajaran anak STIS udah di semester lanjut gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, yang ditanyain itu adalah materi yang mudah dari regresi linear itu. Nah, jadi ini adalah rekomendasi dari urutan belajar biar berkesinambungan adik-adik ya. Nah, nggak perlu sih dari persamaan linear banget, boleh eksponen dan logaritma duluan, boleh. Nah, yang jelas di aljabar dasar dulu. Nah, tapi di eksponen dan logaritma kadang ada bentuk pertidaksamaan kuadrat, ya. Kadang ada bentuk pertidaksamaan linear. Makanya baiknya sih dari seperti urutan ini. Tapi yang jelas per kelompok itu pelajari dulu kelompok 1, baru kelompok 2, terus kelompok 3, 4, 5, 6. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ya benar nih, ada yang bilang regresi dapat 2. Oke. Eh, jadi seperti itu urutan belajar yang mungkin bisa ada ikuti. Nah, sebelum kita masuk ke soal, hmm, oke. Oke, sebenarnya susah ataupun nggak susahnya soal itu relatif ya adik-adik ya. Makanya kita harus dalami gitu. Dan satu lagi konsep dari kakak belajar, karena masih lama waktunya nih, jangan terpaku dengan cara-cara cepat ya. Karena cara-cara cepat itu hanya bisa menyelesaikan bentuk soal tertentu aja. Kalau soalnya udah digeser, makanya itu kita bakalan bingung gitu. Jadi pelajari dulu konsepnya, baru dapatkan bentuk cepatnya. Nah, itu bakalan lebih aman. Oke. Oke, ya benar sekali. Nah, urutan belajar ini akan diikuti juga dari kelas premium kakak. Nah, ini dulu ya. Karena sebenarnya kelas gratis ini adalah jebakan untuk adik-adik sih, biar kakak bisa promosi secara langsung gitu ya. Nah, bagi yang belum ikut, bagi yang belum daftar ya, pendaftaran kelas premium yang terdiri dari 12 kali kelas Zoom interaktif itu diperpanjang ya, sampai hari Jumat, dan kita mulai kelasnya hari Sabtu ya. Kita mulai kelasnya hari Sabtu dengan jadwal rutin Senin, Rabu, dan Sabtu.
total pertemuannya 12 kali via Zoom, berarti kira-kira 1 bulan ya. Nah, Kak, ujian kan masih lama nih. Nah, kelas ini adalah kelas basic. Jadi memang kita pelajari dari awal dulu ya. Dan ringkasan materi serta akses videonya bisa diakses sampai akhir tahun. Jadi nggak usah khawatir ya. Adik-adik bisa ulang-ulang lagi. Terus juga akan ada mini tryout setiap selesai pertemuan dan pembahasan. Tujuannya agar adik-adik itu bisa menguji dirinya. Kemudian juga ada tryout untuk evaluasi dan juga ada grup diskusi kelas. Oke ya. Nah, kalau untuk batch kedua itu kakak biasanya adalah lanjutan. Lanjutan jadi itu untuk yang lebih em, bisa anak batch 1 atau bisa yang merasa dirinya butuh soal-soal aja kayak gitu ya. Nah, jadi bagi adik-adik yang merasa butuh belajar dari awal, yuk ikut kelas ini. Harganya murah kok dari kelas-kelas yang lain ya, kelas-kelas di bimbel lain ya, karena kakak masih em, manual ya dengan Zoom dan juga video serta catatannya itu diakses via Google Classroom nanti. Cuman insya Allah secara kualitas adik-adik bisa lihat bahwa anak-anak yang lolos di STIS 67 itu sering muncul ya. Walaupun yang sering itu Mutiara dan siapa satu lagi Michelle ya, tapi yang lain alhamdulillah banyak kok yang lulus tahun lalu. Gitu ya. Oke, nggak lama-lama iklannya, kita langsung aja coba lihat-lihat soal-soal dari STIS ya. Nah, ini kemarin soal-soal yang kakak rangkum ini adalah yang dikasih tahu oleh teman-teman tahun lalu. Nah, tahun lalu beberapa hari nih dari ujian tes matematika, kakak mengadakan survei dan juga banyak yang membantu dengan kasih tahu ini soal yang aku ingat Kak gitu. Nah, kakak bukan tipikal bimbel yang minta FR setelah ujian. Kenapa? Takutnya ada kebocoran soal. Jadi kakak kasih tahu adik-adik, ini kakak tahu minta 2 hari setelah ujian matematika selesai ya. Dan lumayan banyak kok yang mencatat ataupun mengirimkan deskripsi soalnya. Dan ini kakak susun berdasarkan cerita dari teman-teman tahun lalu gitu ya. Oke, kita mulai dari materi yang paling awal. Oh ya, disclaimer dulu. Walaupun ini banyaknya, nggak sebanyak ujian asli ya. Nah, em, tapi yang jelas ada yang baru mencemplungi diri gitu ya di matematika STIS bisa melihat nih. Kira-kira tingkat kesulitan soalnya seperti apa. Ya, gitu ya. Soal yang pertama, ini merupakan soal eksponen. 2 pangkat X ditambah 2 pangkat X ditambah 2 pangkat X tambah 2 pangkat X sama dengan. Nah, kira-kira ada yang tahu ini jawabannya berapa? Oke, nah udah banyak nih, langsung bener nih jawabannya. C, benar sekali ya adik-adik ya. Nah, ini 2 pangkat X kita jumlahkan sebanyak 4 kali. Nah, berarti ini sama dengan 4 kali 2 pangkat X. Nah, kunci dari eksponen itu adalah samakan basis ya. Samakan basis. Basis itu apa, Kak? Bilangan yang kita pangkatkan. Nah, 4 dan 2 itu basisnya sama ya. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat X. Nah, terus kalau seandainya bilangan yang berbasis sama dikalikan, maka pangkatnya jadi tambah. Sehingga ini dapat 2 pangkat X plus 2. Oke. Benar sekali jawabannya adalah yang C. Oke, apakah ada pertanyaan ada? Oke. Coba dilihat dulu soal nomor 2.
Oke, baru selesai azan ya di sini. Akar-akar persamaan 4 pangkat X kurang 12 kali 2 pangkat X tambah 32. Nilai X1 dikali X2 adalah. Nah, sama ya. Kunci eksponen kita samakan basis. Ya. 4 dan 2 itu bisa jadikan basisnya 2 lagi nih. 4 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2 pangkat X. Nah, ini bisa kita ubah tempatnya, Adik-adik. Jadinya 2 pangkat X kuadrat. Ya. Nah, jadi ini 2 pangkat X kuadrat kurang 12 kali 2 pangkat X tambah 32 sama dengan 0. Oke, jawabannya beda-beda nih. Nah, kalau seandainya udah sama, adik-adik bisa misalkan. Misalkan 2 pangkat X dengan huruf lain, variabel lain. Misalnya M. Berarti M kuadrat kurang 12M tambah 32 sama dengan 0. Kalau dapat bentuk kuadrat, tugas kita memfaktorkan ya. Dikali 32 ditambahin minus 12. Berarti M kurang 8, M kurang 4 sama dengan 0. Jadi M sama dengan 8 dan M sama dengan 4. Nah, ini belum selesai ya. Karena ini M adik-adik, bukanlah X. Terus gimana Kak? Kembalikan ke sini. 2 pangkat X sama dengan 8 itu 2 pangkat 3. 2 pangkat X, 4 itu 2 pangkat 2. Berarti X-nya 3 dan 2. Gitu ya. Nah, ini. Berarti X-nya 3 dan 2. Pertanyaannya, X1 kali X2, 3 kali 2, jawabannya 6. Nah, yang betul adalah yang B. Oke, mungkin yang jawab yang lain ya, itu mungkin baru sampai M. 8 kali 4, 32. Nah, hati-hati. Ini harus kita balikkan ke variabel X. Kita balikkan lagi ke pemisalannya. Gitu ya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini logaritma. Wah, logaritmanya langsung ngeri nih, Kak. Log X, 2 log X, kali 5 log X, kali 7 log X, sama dengan 2 log X, kali 5 log X, tambah 2 log X, kali 7 log X, tambah 5 log X, kali 7 log X. Oke, log itu merupakan pelajaran yang lumayan jadi momok menakutkan ya bagi teman-teman biasanya. Tapi yang jelas kita itu harus ngerti sifat-sifat logaritma ya. Nah, coba adik-adik lihat kalau yang sama di sini adalah di bagian bawahnya ya. Itu yang sama. Sedangkan kalau ada penjumlahan log itu bagian atasnya yang harus sama. A log B tambah A log C itu baru bisa kita lakukan operasi jadinya A log B kali C. Tapi kalau beda, nggak bisa. Terus kalaupun perkalian, A log B itu harus disambut dengan B log C misalnya. Coret, sehingga ini jadinya A log C. Nah, soal kita gimana? Mereka tidak saling menyambut ya, tidak sama nih. Yang satu X disambut sama angka 5, terus X lagi disambut sama angka 7. Berarti nggak bisa juga pakai sifat perkalian. Nah, terus gimana caranya biar kita bisa menyamakan bentuk basisnya ya?
ada sifat log yang lain, ya. A log B itu sama dengan log B per log A. Yang di atas jadi turun ke bawah, ya. Nah, yang di sini boleh kita isi dengan berapapun, boleh nggak diisi. Kalau nggak diisi, itu artinya sama dengan 10 log A. Jadi basisnya 10, ya. Nah, oke, ini hal-hal yang bisa bantu kita untuk ngerjain soal ini. Oke, coba bentuk log ini kita ubah dengan sifat ketiga dulu, ya. Jadinya log X per log 2 dikali log X per log 5 dikali log X per log 7. Sama dengan log X per log 2 dikali log X per log 5 tambah log X per log 2 kali log X per log 7 tambah log X per log 5 dikali log X per log 7. Oke, kita lihat dulu nih. Ada perkalian ya. Kalau ada perkalian, berarti log X-nya itu untuk bagian kiri bisa jadi log X pangkat 3 per log 2, log 5, log 7. Nah, sedangkan log X kali log X jadinya log X kuadrat per log 2 kali log 5. Ini juga log X kuadrat ya, per log 2 kali log 5. Ini juga log X kuadrat per log 5 kali log 7. Nah, terus apa lagi? Ini sebelah kiri ada pangkat 3, di sebelah kanan ada pangkat 2, ya. Nah, bentar dulu. Ini bagusnya kita kumpulkan jadi satu ya. Ini jadi log 2, log 5, log 7. Kita keluarkan log X kuadratnya. Tinggal ini kakak samain penyebutnya. Log 2, log 5, log 7. Log 2, log 5, log 7 dibagi log 5, log 2 itu tinggal log 7 aja, Adik-adik. Kalau untuk suku kedua, udah ada 2 dan 5. Berarti, oh ini salah nih, ini 7. Berarti tinggal log 5. Terus kalau yang suku ketiga, itu tinggal log 2. Nah, ini menyamakan penyebut ya. Oke. Ya, ini harusnya 7. Salah tulis kakak. Oke, kemungkinan pertama adik-adik, ya, log X-nya itu sama dengan 0. Ya, log X-nya sama dengan 0. Sehingga bentuk kiri dan kanan otomatis 0. Jadi, X sama dengan, ini kan 10 tadi ya, 10 pangkat 0, jadi dapat X-nya 1. Nah, kemungkinan kedua adik-adik, log X-nya tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, bagian pangkat 2 bisa membagi pangkat 3, tinggal log X aja. Oke, nggak jelas ya. Sehingga dapat kayak gini nih. Log X per log 2 kali log 5 kali log 7 sama dengan, ini udah habis, log 7 tambah log 5 tambah log 2 per log 2 log 5 log 7. Nah, penyebutnya tewas habis. Dapat log X sama dengan, ini penjumlahan. Kalau penjumlahan berarti dikali ya. Jadinya 7 kali 5 kali 2. Jadi log X sama dengan log 10 kali 7, 70. Karena udah sama-sama satu buah log, coret aja lognya, dapat X-nya 70. Yang tadi X-nya 1.
Pertanyaannya jumlah. Berarti 70 tambah 1, 71. Jawabannya adalah yang D. Oke, lumayan hot ya soal yang ini. Apakah ada pertanyaan adik-adik? Oke, jadi kalau soal logaritma, ya, itu memang kita harus ngerti dengan sifat-sifat lognya. Gitu ya. Oke. Nah, bagi yang nanya, apakah di kelas premium langsung bahas soal kayak gini? Enggak ya, karena tadi kakak bilang kelas premium adalah basis ya, kelas basis, jadi bakalan dibahas dari materinya juga ya. Oke, Oke, pada bagian yang kedua ini ya. Nah, kalau log x-nya itu nggak sama dengan 0, ya, hmm, itu kita bisa membagi bagian log di sebelah kanan dengan bagian log di sebelah kiri. Pangkat 3 dibagi pangkat 2, tinggal satu buah yang dipangkat 1. Kayak gini ya. Nah, gitu. Makanya bersisa bentuk log X per penyebutnya ini sama dengan bentuk yang ini tetap ada nih. Sedangkan yang warna kuning ini udah tercoret ya. Nah, kemudian karena penyebutnya udah sama, coret aja. Sehingga dapat log X sama dengan. Kalau logaritma ditambah, kita pakai konsep 1. Yang bilangannya itu kita kali. 7 kali 5 kali 2 dapat 70. Tinggal dicoret lognya ketika udah sama kiri dan kanan. Oke. Dapat X-nya 70 ya. Oke. Pertanyaan kedua, dari mana satunya? Oke ya. Log itu ada harus tahu ya. Log itu adalah kebalikan dari pangkat. A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Ya, jadi C itu merupakan pangkat adik-adik. Nah, tadi kakak bilang, kalau di sininya nggak ada bilangan, berarti A-nya adalah 10. 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 berapa? 1. Apapun bilangan yang dipangkatkan 0 dapatnya 1. Begitu ya. Oke. Kita lihat apa yang sama. Mereka punya log 2, log 5, dan log 7. Jadi semuanya sebagai FPB-nya nih. Log 2, log 5 kali log 7. Terus untuk suku pertama dibagi atau dicoret aja apa yang udah ada. Log 2, log 5 udah ada, berarti tinggal tulis log 7. Untuk suku kedua, log 2 dan log 7 udah ada, berarti tinggal log 5. Untuk bentuk yang ketiga, log 5 dan log 7 yang udah ada, berarti tinggal tulis log 2. Begitu ya. Oke. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita, ya benar, kalau angkanya kembar dijadiin 1 kali aja. Benar sekali ya. Nah, ini kita lanjutkan nanti ya. Di grup juga bisa kita coba-coba bahas soal tentang logaritma. Ada boleh kirim soal yang kalian temukan dari mana aja. Ya. Selanjutnya, masih tentang logaritma, adik-adik. Pertidaksamaan logaritma. 3 log X kuadrat kurang 2X kecil 1, kecil sama 1, memiliki penyelesaian. Nah, hal yang harus hati-hati di pertidaksamaan logaritma adalah syarat numerus. Numerus itu yang mana? Yang di bagian kurung. Syarat numerus adalah besar 0. Nah, jadi baiknya kita kerjakan dulu syarat numerusnya. Numerus itu adalah bagian pada log ini. Kalau seandainya ada lupa, kemungkinan pasti salah jawabannya. Oke? Jadi ini syarat numerus adalah X kuadrat kurang 2X besar 0.
Kalau ketemu persamaan kuadrat, berarti kita faktorkan. Ini keluarkan X, tinggal X kurang 2 besar 0. Berarti X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Pembuat nolnya ya. Pembuat 0. Nah, kakak selalu lebih merekomendasikan adik-adik untuk bikin garis bilangan ya. Kalau ketemu pertidaksamaan. 0 di sini, 2 di sini, ada 3 daerah. Untuk amannya uji. Kalau bisa langsung aja. Kakak uji di 3, ya. Masukin aja 3 ke sini. 3 kurang 2. Dapat 3. Ini positif ya. Nah, jadi daerah ini positif, negatif, positif. Nah, jadi kita uji di sini misalnya kan, angka 3. Substitusi aja 3 ke persamaan terakhirnya ini. 3 kali 3 kurang 2 dapat 3. 3 itu positif kan? Adik-adik kasih tanda positif, negatif, positif. Lalu, karena kita ingin yang besar dari 0, kalau besar dari 0 berarti pilih yang bilangan positif. Bagian ini ya. Nah, itu untuk syarat numerusnya. Pertidaksamaan ini adalah hal basic ya. Jadi kakak harap adik-adik bisa. Nah, setelah syarat numerus, barulah kita kerjain nih yang bentuk pertidaksamaannya. 3 log X kuadrat kurang 2X kecil sama 1. Adik-adik harus jadikan di kiri log, di kanan log. Samakan bentuk log. Nah, karena basis kita adalah 3, ya, maka 1 itu menjadi 3 log 3. Ya, 1 itu sama dengan 3 log 3, hasilnya 1. Kalau seandainya udah sama kiri dan kanan, boleh adik-adik coret. Hilang bentuk lognya. Ya, berarti ini X kuadrat kurang 2X, pindah ruas, kurang 3, kecil sama 0. Kembali dapat persamaan kuadrat, kita faktorkan. Jadinya X kurang 3, X plus 1. Ya. Sehingga X sama dengan 3 dan minus 1. Oke? Karena pertidaksamaan, bawa lagi ke garis bilangan. Minus 1, 3. Bulatnya penuh. Karena ada garis nih. Ada sama dengannya. Jadi bulatnya penuh. Nah, kalau seperti ini lebih baik ujinya di 0. Kalau uji di 0 itu gampang banget. Adik-adik ini tinggal nolkan dapat minus 3. Ya, 0 kuadrat kan 0. Minus 2 kali 0, 0 juga. Tinggal bentuk ini, minus 3. Sehingga tempat 0 berada itu minus adik-adik. Ini plus, ini plus. Karena kita pengennya yang kecil, kita kan inginnya yang kecil sama. Kecil dari 0 itu artinya yang negatif. Ya, coret yang negatif. Nah, ini harus kita gabung nih. Kita gabung ya, irisannya. Oke, minus 1, 0, 2, 3. Minus 1 sampai 3. Terus 0 ke kiri, 2 ke kanan. Nah, ternyata ada irisannya adik-adik. Yang ini. Ya, yang dilalui oleh kedua garis. Sehingga jawabannya X besar sama minus 1 kecil 0 dan X besar 2 kecil sama 3. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, apakah ada pertanyaan untuk soal ini? Oke, benar sekali Mas Hafid. Nah, kalau adik-adik bisa nih langsung mendapatkan positif negatifnya ya dengan melihat
koefisien X kuadrat itu lebih baik sekali. Ya. Tapi kalau seandainya nggak bisa, maka lakukan uji. Ya. Nah, gitu. Kalau biasanya kalau X kuadratnya itu positif, ya berarti di bagian yang kanannya itu pasti positif. Dan mereka selang-seling. Gitu. Kalau seandainya X kuadratnya negatif, kayak gini ya, 9 dikurang X kuadrat misalnya ya, besar sama 0. Nah, maka ini bagian kanannya bakalan jadi negatif. Gitu ya. Oke. Ini contohnya 9 dikurang X kuadrat besar sama 0 misalnya ya. Oke. Contoh lain. Ini kita faktorkan kan 3 kurang X, 3 tambah X. Jadi X-nya 3 dan minus 3. Ya. Minus 3 dan 3. Oke. Ini kalau berdasarkan kata Mas Hafid, ini harusnya negatif, positif, negatif. Coba dengan uji ya. Uji 0 berarti kan 9 dapatnya ya. 9 kurang 0 kuadrat. Dapat 9. Benar ya? 9 itu positif. Oke, sama caranya. Oke, jadi adik-adik bisa pakai dengan konsep yang dikasih sama temannya, cara cepat ya, ataupun dengan uji suatu titik. Oke? Apakah ada pertanyaan lain untuk soal ini? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini persamaan nilai mutlak nih. Nah, kita coba ya. Ya, benar sekali, Ima. Kalau seandainya sama dengan 2, berarti 3 log 3 pangkat 2. Oke, benar ya, Dek ya? Oke, silahkan adik-adik udah ada yang bisa nggak untuk soal yang ini, nilai mutlak? Interval nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 3X dikurang 2 kecil sama 12 ya. Nah, kalau pertidaksamaan nilai mutlak, konsepnya ada 2 nih. Konsepnya yang satu rumus, yang satu definisi. Ya. Nah, tapi kalau untuk soal ini, baiknya kita pakai rumus saja. Yang pertama, kalau mutlak Fx kecil sama A, maka jadinya Fx kecil sama A besar sama minus A. Sedangkan kalau mutlak Fx besar sama A, maka jadinya Fx kecil sama minus A atau Fx besar sama A. Gitu ya. Nah, jadi ada 2 konsep kayak gini aja nih. Nah, karena di soal kita yang kecil, berarti yang kita gunakan adalah cara yang pertama. Nah, jadi ini 3x kurang 2 kecil sama 12 besar sama minus 12. Intinya yang satu negatif, yang satu positif ya. Karena kita mau cari X, pindah ruaskan dulu angka-angka yang lain. Minus 2 kita pindahkan ke kiri dan ke kanan. Berarti minus 12 tambah 2, ini 3X, ini 12 tambah 2. Minus 10, 3X, 14. Ya, karena kita mau X, nggak mau ada angka 3, berarti kita bagi dengan 3 semuanya. 3/3 habis, ini dapat minus 10/3, 14/3. Ya, benar sekali jawaban adik-adik, yaitu yang A. Oke, apakah ada pertanyaan?
Oke ya, kakak rasa ini lumayan mudah. Kecuali nanti mutlaknya ada double-double ya. Double itu pengerjaannya juga bakalan double. Nanti soalnya bakalan kakak munculkan di soal ya. Kenapa di jumlah 2? Pindah ruas adik-adik. Minus 2, pindah ke kanan, plus. Pindah ke kiri juga plus. Gitu. Ya, oke. Kita lanjut ke persamaan kuadrat. Nah, ini persamaan kuadrat adalah kunci dari matematika ya, karena banyak banget soal-soal yang butuh materi persamaan kuadrat. Tapi untuk soal ini kita baca dulu. Jika akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 3x kurang 1 memiliki akar-akar M dan N. Akar-akar persamaan yang akar-akarnya adalah 2M kurang 1 dan 2N kurang 1 adalah. Nah, ini adalah soal membuat persamaan kuadrat baru. Nah, ini bisa dengan dua cara, ada. Bisa dengan konsep, bisa juga dengan cara cepat. Ya. Nah, kalau dengan konsep gimana, Kak? Kalau dengan konsep ya, kita lihat dulu persamaan kuadrat soal. Ya. Persamaan kuadrat soalnya adalah 2x kuadrat kurang 3x kurang 1 sama dengan 0. Adik-adik, dia punya akar namanya M dan N. Ya. Nah, kemudian kita cari jumlah kuadratnya. Jumlah kuadrat. Bukan jumlah kuadrat, jumlah akar. Jumlah akar. Berarti M tambah N. Rumusnya minus B per A. Nah, kakak yakin adik-adik tahu ini ya. Rumus jumlah kuadrat. Biasanya kalau di sekolah gini sih. X1 plus X2 minus B per A. X1 kali X2 C per A. Gini ya. Nah, gara-gara namanya sekarang M dan N, maka kita konsisten pakai M dan N. A-nya mana, Kak? A-nya 2, B-nya minus 3, C-nya minus 1. Ada masukkan ke sini nih. Berarti M tambah N sama dengan minus dari minus 3 per 2. Atau 3 per 2. Ya. Lalu ada cari juga kali akar. Berarti M kali N. Tadi C per A. C-nya berapa? Minus 1 per 2. Nah, itu dari persamaan kuadrat soal. Sedangkan persamaan kuadrat yang ditanya, ya, akar-akarnya adalah 2M kurang 1, 2N kurang 1. Target kita bentuknya seperti ini adik-adik. X kuadrat dikurang jumlah akar. Jumlah akar X ditambah kali akar sama dengan 0. Ini JA, ini KA. Ini target yang mau kita cari. Ya. Nah, kita coba dulu nih. Cari bentuk jumlah akarnya. Akarnya kan sekarang 2M kurang 1 ditambah 2N kurang 1. Ya. Sama dengan ini adik-adik bisa masukkan kayak gini nih. 2M tambah 2N kurang 2. Minus 1, minus 1, minus 2. Keluarkan angka 2. 2M tambah N kurang 2. Nah, tadi kita udah punya M tambah N, yaitunya 3 per 2. Coret-coret, tinggal 3 kurang 2.
1. Jadi dapat JA-nya 1. Apalagi KA, kali akar. Berarti perkalian 2M kurang 1 kali 2N kurang 1. Adik-adik kalikan. 2M kali 2N dapatnya 2MN. Oh, salah, 4. Terus minus 2M. Terus minus 2N plus 1. Nah, M kali N itu tadi juga udah ada nih. Kita pakai minus setengah. Ini minus 2-nya kita keluarkan. Tinggal M plus N. M tambah N juga udah ada ya tadi. 3/2. Nanti kita ganti lagi. Oke. Ini dapat minus 2 ya. Ini coret minus 2 minus 3 tambah 1. Dapat minus 4. Sehingga jawabannya adalah X kuadrat. JA-nya 1X, KA-nya minus 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, benar sekali abu-abu. Jawabannya adalah yang B. Lumayan panjang ya kalau pakai konsep. Ada pertanyaan ada-ada? 2M tambah 2N kurang 2. Ini 2. 2M tambah 2N kan nggak bisa ditambahin tuh. Tetap 2M tambah 2N. Minus 1 tambah minus 1 minus 2. Ya. Oke. Sabar dulu. Cara cepatnya sabar dulu. Oke. Oke, ini pakai cara konsep ya. Cara cepatnya dengan inverse adik-adik. Dengan inverse. Nah, adik-adik coba lihat. Ini kan bentuknya sama ya. Ada syaratnya nih untuk bentuk sama cara cepat. Bentuk akarnya sama. Ya. Anggap aja bentuk akarnya itu adalah 2X kurang 1. Benar ya? Nah, 2X kurang 1. Bentuknya sama ya dengan ini. 2M kurang 1, 2N kurang 1. Kita umumkan dengan bentuk Y sama dengan 2X kurang 1. Lalu ada inverse nih. Apa inverse-nya? Pindahin 1. Y tambah 1 sama dengan 2X. Maka X, Y tambah 1 per 2. Gitu ya. Geser ke atas deh. Y tambah 1 per sama dengan 2X. X, Y tambah 1 per 2. Setelah diinverskan, tinggal disubstitusi ke soal. Tinggal kita substitusi ke sini. 2X kuadrat kurang 3X kurang 1 sama dengan 0. Berarti Y tambah 1 per 2 dikuadratkan. Kurang 3 kali Y tambah 1 per 2. Kurang 1 sama dengan 0. Nah, jadi X ini kita ganti ke sini bentuknya. Oke, kita selesaikan. Y tambah 1 kuadrat jadinya Y kuadrat tambah 2Y tambah 1 per 2 kuadrat 4 dikurang ini 3Y tambah 3, tapi ini kurung dulu ya, per 2 kurang 1 sama dengan 0. Coret-coret ini dapat 2 ya. Nah, biar nggak ada lagi per 2, adik-adik kaliin dengan 2 semuanya. Kali 2. Dapat Y kuadrat tambah 2Y tambah 1 kurang 3Y kurang 2, kurang 3, kurang 2 sama dengan 0. Tinggal disusun ya. Y kuadrat, 2Y kurang 3Y minus Y, 1 kurang 3, kurang 2 minus 4 sama dengan 0. Sama ya, jadinya X kuadrat
kurang X kurang 4. Nah, jadi sedikit lebih cepat ya daripada cara yang di bawah dengan konsep inverse. Oke, apakah ada pertanyaan untuk cara ini adik-adik? Oke, recordnya ada ya. Nanti recordnya bakalan di-upload. Cara cepatnya hanya berlaku untuk persamaan baru atau bisa digunakan untuk bentuk lain. Hanya untuk persamaan kuadrat yang baru. Berarti cara inverse harus sama ya, Kak? Benar, harus sama. Harus sama bentuk ininya, bentuk akar persamaannya ini. Kalau beda, nggak bisa. Tetap pakai konsep. Oke. 2X kurang 1 dari mana, Kak? Coba lihat ini. 2M kurang 1. 2N kurang 1. Kan variabelnya M dan N ya. Kita ubah aja jadi X. Karena biasanya kan di persamaan kuadrat itu variabelnya adalah X gitu. Oke? Ada pertanyaan lain? Oke, jadi ini sebenarnya mereka sama ya. Nah, tuh. Tapi kakak umumkan, ubah M dan N jadi X. Oke, nah itu kira-kira tentang persamaan kuadrat ada. Oke, kita lanjutkan ya ke bentuk yang persamaan kuadrat, tapi pertanyaannya yang lain. Nah, ini persamaan kuadrat A tambah 1X kuadrat dikurang AX tambah A tambah 5 memiliki nilai maksimum 4. Jika A kecil minus 1, maka nilai dari A adalah. Nah, nilai maksimum itu adik-adik, itu bisa dengan dua cara sih. Tapi ini lebih mudah dengan menggunakan YP, rumus Y puncak. Nah, kan kalau persamaan kuadrat itu bentuknya ada dua ya. Bisa jadi dia seperti lembah, bisa jadi dia seperti gunung. Puncaknya itu XP, YP. Ya, X puncak dan Y puncak. Nah, untuk XP rumusnya min B per 2A. Untuk YP itu adalah min D per 4A atau minus B kuadrat kurang 4AC per 4A. Nah, kemudian apa hubungannya dengan soal ini, Kak? Nilai itu adalah Y, adik-adik. Ini konsep dasar ya. Nilai itu adalah Y. Sumbu yang ke atas. Nah, jangan sampai salah. Jadi nilai adalah Y. Berarti kita pakai YP. Ya. Kemudian adik-adik bisa cari nih bentuknya. Gini dulu nih. A tambah 1X kuadrat kurang AX tambah A plus 5 sama dengan 0. Jadi kelihatan kalau ini A, ini B, ini C. Nah, karena yang diketahui YP-nya sama dengan 4, langsung pakai rumus. Ya. YP sama dengan minus B kuadrat kurang 4AC per 4A. YP-nya 4 minus dari B-nya minus A ya. Minus A kuadrat kurang 4 kali A-nya adalah A plus 1, C-nya adalah A plus 5. Per 4 kali A-nya tadi A plus 1. Nah, kalau udah kayak gini, diselesaikan aja. Karena variabel kita udah seragam nih. A semua variabel kita. Ini boleh dikali silang ya. 4 kali 4, 16. Oke, bentar. 16 kali A tambah 1 sama dengan minus dari minus A kuadrat A kuadrat. Ini 4-nya nanti aja ya kita kaliin.
Adik-adik kalian ini jangan lupa kali pelangi ya. Dapatnya A kuadrat tambah 6A tambah 5. Kok bisa langsung dapat 6A, Kak? Cara cepatnya adalah untuk yang bagian A itu tambahin aja 1 tambah 5. 6. 6A. Gitu ya. Terus yang satunya lagi 1 kali 5, 5. Nah, terus ini kalikan ke dalam. 16A tambah 16 sama dengan minus A kuadrat kurang 4A kuadrat kurang 24A kurang 20. Nah, sama dengan ini dapat minus 3A kuadrat minus 24A minus 20. Gara-gara minus ini, ya udah ini kakak pindahin aja ke sini ya. Jadinya 3A kuadrat. Nggak jadi deh. Kaliin ke dalam aja. 3A kuadrat tambah 24A kurang tambah 20. Ini pindah ruas jadi kurang 16A kurang 16 sama dengan 0. 3A kuadrat tambah 8A tambah 4 sama dengan 0. Nah, dapat persamaan kuadrat yang angka A-nya itu, yang bilangan kuadratnya bukan 1. Ya. Gimana cara kita memfaktorkannya? Nah, cara memfaktorkannya, siapkan bentuk 3A, 3A. Ini kalau dikali kan dapatnya 12 ditambah 8. Ya, berarti angkanya adalah 6 dan 2 ya. Jadi 3A plus 6, 3A plus 2, jangan lupa dibagi dengan 3 salah satunya. Bagian yang mana? Bagian yang ini ada. Ya, berarti ini dapat A plus 2 dikali 3A plus 2. Sehingga kita dapatkan A-nya minus 2 dan minus 2 per 3. Nah, karena A-nya kecil dari 1, jawaban yang kita pilih adalah yang minus 2. Jadi jawabannya yang D. Oke. Apakah ada pertanyaan untuk soal ini adik-adik? Oke. Jika nilai adalah Y, maka X itu biasanya apa, Kak? Nah, kalau di persamaan kuadrat, X itu biasanya disebut dengan tumbuh simetri. Tumbuh simetri dari kuadratik. Nah, atau X itu disebut juga dengan aksis. Gitu, ya. Benar, soal ini juga bisa kita gunakan turunan ya. Ini juga bisa menggunakan turunan. Oke? Oke. Oke, ini contoh soal dengan persamaan kuadrat ya. Ya, benar. Minimum itu juga YP adik-adik. Ini tadi, kalau bentuknya adalah ke bawah, berarti ini adalah minimum. Nilai minimum. Sedangkan kalau ke atas, berarti nilai maksimum. Gitu. Ya, jadi nilai maksimum dan minimum kan juga bisa dengan turunan ya. Nah, untuk persamaan kuadrat, nilai minimum sekaligus dia juga nilai maksimum. Caranya sama gitu. Oke ya. Oke. Kita lanjut ya. Ini fungsi kuadrat nih adik-adik. Fungsi kuadrat. Gambar berikut merupakan grafik persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah bx tambah c, maka nilai b kali c adalah. Oke. Ini grafik ya. Biasanya kalau soal fungsi grafik itu disuruh membuat persamaannya. Tapi kalau ini
persamaannya udah diketahui nih. Grafiknya juga diketahui. Yang ditanyain adalah komponen B kali C. Gitu ya. Nah, oke. Dari sini, adik-adik, kita bisa tahu XP-nya adalah -1 ya. YP-nya adalah -8. Nah, kira-kira untuk B ini kita lebih mudah pakai XP atau YP? Tadi rumus XP lebih mudah ya, benar sekali. Lebih baik kita pakai XP karena eh, variabelnya sedikit. XP rumusnya min B per 2A. XP-nya -1. B-nya yang memang kita mau cari, A-nya sama dengan 2. 2 kali 2. Nah, dari sini adik-adik udah langsung dapat nih B-nya. Ya, dapat B sama dengan 4. Minusnya habis. Oke, langsung dapat B-nya 4. Lalu yang C gimana adik-adik? C itu dia kan adalah konstanta. Ya, konstanta. Itu kita dapat ketika X sama dengan 0. Ya, coba lihat ketika X sama dengan 0 berapa nilainya? Ini. Di -6 ya. Ini X sama dengan 0, hasilnya adalah -6. Jadi C-nya langsung kita dapatkan -6. Ya, benar sekali. Di grafik ya. Di grafik sumbu Y. Oke, udah dapat nih kedua-duanya. Ya, B dapat, C dapat. Jadi, B kali C, 4 kali -6, -24. Jawabannya adalah yang A. Oke, apakah ada pertanyaan untuk soal ini, adik-adik? Nah, jadi ini lebih ke memang pemakaian rumus dari grafik dan juga cara kita menganalisanya. Berarti tidak harus ada grafik ya, Kak, untuk mencari C-nya. Kalau untuk soal yang seperti ini, harus ada grafiknya. Ya, harus ada grafiknya. Kalau seandainya nggak ada di grafik, ya, berarti ke sini perginya. X sama dengan 0. Ya, adik-adik cari ketika X sama dengan 0. Mungkin aja pakai substitusi, lalu dapat nilai C-nya. Kayak gitu. Yang jelas, C itu konstanta kita dapatkan ketika X kita ganti dengan angka 0. Gitu ya. Oke. Nah, ini soal request dari teman adik-adik yang kemarin ikut nih. Ikut ujian TIS 2025. Jadi ada fungsi nih. Ada fungsi ataupun ada persamaan. Terus disuruhnya digambar pada koordinat kartesius. Dan akan menghasilkan bangun datar apa. Nah, kalau soal yang seperti ini adik-adik harus tahu bentuk basic dari beberapa fungsi. Ada fungsi kuadrat. Kalau kuadrat udah tahu ya bentuknya. Kalau nggak gini, kalau nggak gini. Ada fungsi mutlak. Kalau mutlak kayak gini. Kalau mutlaknya positif, kayak gini. Kalau mutlaknya negatif. Negatif di luar. Terus yang ketiga linier. Kalau linier itu ya lurus ya. Kayak gini. Kalau Y sama dengan H, berarti dia mendatar. Kalau X sama dengan K, ya ini Y sama dengan H, berarti tegak. Nah, jadi ada bisa sketsa bentuk basic dari beberapa fungsi ini. Nah,
Karena kebetulan ini itu adalah mutlak, ya. Ini adalah mutlak. Jadi kita kesa nih. Kita kesa masing-masing fungsinya. Nah, kalau mutlak bentuknya V ya. Oke, bentuknya V. Yang pertama kita bentuk yang ini. 2 kali X kurang 2. Nah, ini pasti bentuknya ke atas. Kayak gini ya. Cari ininya, puncaknya. Puncaknya kita dapatkan ketika ini 0. X kurang 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Ya. Nah, ini. 1, 2. Oke. Terus, karena ada angka 2 di sini, adik-adik cobain aja 1 titik dong, misalnya. Ya, misalnya X sama dengan 1, berarti 2 kali mutlak 1 kurang 2. 2 kali 1 dapat 2 ya. Berarti ini 1, 2 di sini. Nah, jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, yang jelas dia bentuknya V. Nah, yang kedua, kita kesa yang satu lagi nih. Gx sama dengan minus dari mutlak X kurang 2 tambah 10. Ya. Tadi kakak udah bilang, kalau minus berarti bentuknya harusnya kayak gini. Ya, bentuknya kayak gini nih. Karena juga X kurang 2, ini X-nya sama dengan 2. Jadi seharusnya bentuk grafiknya itu kayak gini. Tapi kalau tambah 10, berarti dia naik 10 tingkat. Ya, naik dia 10 tingkat. Berarti kalau 10 kira-kira di sini ya. Bentuknya naik 10 tingkat kayak gini. Udah. Jadi kira-kira apa bentuknya dari grafik yang ini? Nah, persegi nggak mungkin, lebih ke layang-layang ya. Kalau belah ketupat, itu panjang ininya harus sama. Tapi kalau ini udah jelas, panjang dari sisinya berbeda ya. Oke, jadi ini salah satu bentuk soal yang keluar tahun lalu adik-adik. Saran kakak, ketahui bentuk basic dari beberapa fungsi. Oke, apakah ada pertanyaan untuk ini? Oke, makasih sekali Clarissa udah kasih tahu kalau kemarin ada bentuk yang seperti ini. Ya, oke. Jadi memang nanti di kelas kakak bakalan bikin berdasarkan laporan ya dari teman-teman yang tahun lalu. Mudah-mudahan tahun ini nggak jauh berbeda. Oke ya. Oke. Oke, kita lanjut dulu nih. Waktu kita masih ada 20 menitan lagi. Ya. Nah, ini ada tentang fungsi inverse adik-adik. Nah, fungsi inverse itu adalah salah satu soal yang kalau bisa betul di sana. Karena konsepnya mungkin kayak bolak-balik ya, tapi emang konsepnya gitu. Inverse itu adalah kebalikan. Ya. Nah, inverse bisa kita cari dengan rumus, atau dengan cara, atau dengan konsep. Nah, konsep dasar inverse itu sendiri. Apa konsep dasarnya, Kak? Inverse itu kan fungsi itu Y ya. Y sama dengan Fx. Maka inverse-nya adalah F inverse Y sama dengan X. Nah, ada tinggal ganti aja posisi orang yang di sini. Ya, ganti aja X keluar, yang dalam kurung keluar, yang di luar masuk kurung. Nah, kalau ngerti konsep ini, maka banyak soal yang bisa dikerjakan dengan lebih mudah. Ya, kalau seandainya kayak soal yang ini, pakai cara rumus, itu bakalan lama sekali adik-adik. Tapi kalau pakai konsep dasar,
bakalan lebih mudah. Ya. Nah, kita coba nih dengan konsep ini. Kita baca ya. Ada yang jawab D. Oke. F akar dari X tambah 1 per X kurang 1 sama dengan 2X kurang 1 per X tambah 2. Nilai dari F inverse 1 adalah. Nah, ada inverse nih adik-adik. Oke, kita cari aja bentuk inverse ini. Seperti yang kakak bilang tadi, yang di luar masuk ke dalam, yang di dalam keluar. Jangan lupa tanda inverse. Ya. Nah, udah. Ini step 1. Karena kita mau cari F inverse 1. Nah, ini kan sama ya. Berarti orang yang di dalam kurung, ya sama dong ya. Nah, kita samain aja adik-adik. Karena ya mereka di posisi yang sama. Ya. Jadi, 2X kurang 1 per X tambah 2 sama dengan 1. Kali silang. 2X kurang 1 sama dengan X plus 2. Pindah-pindah ruas untuk dapetin X-nya. 2X kurang X, 2 plus 1. X sama dengan 3. Maka yang adik-adik masukkan ke sini adalah X sama dengan 3. Bukan 1 lagi. Nilai X yang baru yang kita masukin ke sebelah kanan. Jadinya akar 3 tambah 1, 3 kurang 1. Akar 4 per 2, 2 per 2 jawabannya 1. Benar sekali jawaban adik-adik. Jawabannya adalah yang D. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini? Jadi konsep dasar inverse, adik-adik tinggal tukar tempat aja. Yang di luar sama yang dikurung. Ya, yang di luar sama yang dikurung. Selama pertanyaannya ada bentuk inverse. Kalau dengan cara biasa itu lumayan panjang. Panjang banget adik-adik. Kita harus cari fx dulu. Habis cari fx, cari inverse-nya, baru substitusi 1. Tapi kalau kayak gini lebih mudah. Ya. Apakah ada pertanyaan? Nah, Kak, kenapa X-nya diganti sama 3? Bukan dengan si 1 ini. Ya. Karena tadi isi di dalam kurung ini udah kita samakan dengan angka 1. Ya. Jadi nilai X-nya itu menjadi berubah. Ya. Jadi berubah dia. Coba adik-adik substitusi 2X X sama dengan 3 ke sini. 2 kali 3 kurang 1. Bentar ya. Kita kerja terbalik ya. 2 kali 3 kurang 1. 3 tambah 2. Kita masukin ke sini. Ini kan dapat 6 kurang 1 per 5. 5 per 5. 1. Nah, jadi bagian ini udah kita jadikan 1. Dengan mengganti X-nya 3. Otomatis nilai X yang baru ini yang kita substitusi ke sebelah kanannya. Ya, bukan yang ini. Karena udah disamadengankan dengan bentuk yang di atas. Gitu. Ya, konsepnya gitu. Oke? Oke, coba ini. Ini pakai konsep yang sama, tapi penyajian soalnya aja yang beda adik-adik. Kakak kasih waktu kerjain ini 2 menit ya. Sampai 47, 8:47.
Oke, bentar. Yang lain masih mencoba ya. Masih jam 8.46. Oke, karena udah banyak yang jawab, di sini kita bahas F8-nya sama dengan 2X kurang 1. G bundaran F8-nya X kurang 3, maka G inverse minus 2 adalah. Nah, adik-adik coba kita tulis dulu bentuk G bundaran F8 sama dengan X kurang 3. Ini kan artinya G di dalamnya ada F8, yaitu 2X kurang 1 sama dengan X kurang 3. Ya, nah karena soalnya ada inverse, maka kayak tadi lagi nih, tukar tempat ya. Jadi G inverse X kurang 3 sama dengan 2X kurang 1. Soal kita G inverse minus 2. Berarti yang di dalam kurung ini sama, ya. Kita sama dengan kan. X kurang 3 sama dengan minus 2. X sama dengan minus 2 plus 3. X sama dengan 1. Inilah yang kita substitusi ya. 2 kali 1 kurang 1. Jawabannya benar sekali. 1. Ya. Nah, oke. Bagus sekali adik-adik. Ini cuman 1-2 step. Kalau dengan cara biasa itu bisa sampai 4 step ya. Nah, jadi lebih baik ketika tahu konsepnya, itu bukan cara cepat ya, konsep dasar. Pakai konsep dasar, kita bisa menyelesaikan bentuk soal walaupun penyajiannya itu beda ya. Oke. Nah, matrik. Matrik ini adalah materi yang paling seru adik-adik. Karena banyak uh, cheating ya. Cara cepatnya maksudnya ya. Cara, cara cep lah, jangan cheating lah. Cara cepatnya. Terutama di soal-soal determinan. Nah, biasanya kalau di soal-soal determinan, itu STIS mengeluarkan soal-soal yang bisa pakai cara cepat. Sebenarnya juga bukan cara cepat, tapi sifat-sifat determinan matrik ya. Nah, kayak gitu. Tapi kalau soal yang ini adalah tentang persamaan matrik. Kita lihat ya. M merupakan matrik 2 kali 2 yang memenuhi bentuk ini. M dikali 2, 1, 4, 3 sama dengan minus 2, 1, 14, 10. Maka M kuadrat adalah. Nah, ini konsepnya adalah persamaan matrik adik-adik. Kalau ada matrik yang bentuknya XA sama dengan B, kita mau cari X, maka kali dengan A inverse di depannya. BA inverse. Kalau bentuknya AX sama dengan B, kita pengen X nih ya. A-nya kan di bagian kiri ya. Maka kalikan dia juga di sebelah kiri. X sama dengan A inverse kali B. Itu konsepnya. Jadi, kalau A-nya itu di sebelah kanan, maka kaliin di kanan juga. Kalau A-nya itu di sebelah kiri, kalikan inverse-nya di kiri juga. Terus ingat inverse ya. A, B, C, D. Inverse-nya adalah 1/det kali tukar tempat, tukar tanda.
Nah, ini harus bisa ya, karena materi dasar. Oke, adik-adik, kita cobain ya untuk soal ini. Karena matrik yang pengen kita pindahin itu berada di sebelah kanan, maka nanti inverse-nya kita kali ke sini ya. M sama dengan minus 2, 1, 14, 10. Kita kali dengan inverse ini. 1 per 6 dikurang 4 dikali dengan tukar tempat 3 dan 2, tukar tanda minus 1 dan minus 4. Nah, terus ini boleh kok adik-adik nanti aja dikali yang pecahan ini. Dapat 1 per 2 ya. Terus kalikan minus 2, 1, 14, 10 dengan 3 minus 1, minus 4, 2. Nah, hati-hati dengan perkalian matrik ya. Baris kali kolom adik-adik. Nah, jangan dikaliin satu-satu. Baris kali kolom ya. Jadi M sama dengan setengah kali minus 2 kali 3, minus 6, minus 1 kali minus 4, minus 4. Ini 2 tambah 2. Yang ini 42 ya. 42 kurang 40. Minus 14 tambah 20. Setengah kali minus 10. Ini dapatnya 4. Ini dapatnya 2. Kalau yang ini dapatnya 6 ya. Nah, kalau udah dapat angkanya seperti ini, barulah adik-adik kaliin ke dalam tengahnya. Dapatlah minus 5, 2, 1, 3. Nah, kira-kira apakah kakak ada salah? Enggak ya, dalam perhitungannya? Oke. Nah, hati-hati adik-adik. M kuadrat bukan berarti minus 5 kuadrat, 2 kuadrat, 1 kuadrat, 3 kuadrat adik-adik. Bukan berarti seperti itu. Tapi M kuadrat artinya M kali M. Jadi adik-adik kaliin lagi nih. Minus 5, 2, 1, 3 dikali minus 5, 2, 1, 3. Ini kakak langsung aja ya. 25 tambah 2, 27. Minus 10 tambah 6, minus 4. Minus 5 tambah 3, minus 2. 2 tambah 9, 11. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, begitu ya. Apakah ada pertanyaan? Ada? Jadi ini warning ya. M kuadrat bukan berarti isinya dikuadratin satu per satu. Bukan. Tapi matriknya dikalikan. Gitu. Oke ya. Oke. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Nah, ini determinan seperti yang kakak bilang tadi. Jika A inverse sama dengan ini, B sama dengan ini, maka determinan 1 per 2 AB transpose adalah. Nah, ini bakalan easy jika adik-adik ngerti sifat-sifat determinan. Ya. Nah, nanti di kelas bakalan ada materinya secara full dikasih. Sifat yang pertama, kalau determinan dari yang dikali, maka adik-adik boleh kok cari determinannya masing-masing, baru dikalikan. Det A kali det B. Tapi warning nih, warning ya, nggak boleh untuk penjumlahan. No untuk tambah dan kurang ya. Jadi determinan A ataupun tambah B itu nggak boleh sama dengan det A tambah kurang det B. Nggak boleh ya. Cuma berlaku di perkalian. Terus sifat yang kedua,
Determinan A transpos sama aja dengan determinan A. Yang ketiga, determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Kalau determinan KA itu sama dengan K kuadrat kali det A untuk ordo 2 kali 2. Kalau K pangkat 3 kali det A untuk ordo 3 kali 3. Nah, biasanya adik-adik salah di sini, di pangkat ini. Ya, kalau ordonya 2 kali 2, kayak soal kita ini kan 2 kali 2 nih. Ya, maka nanti seperduanya kita pangkatkan 2. Tapi kalau ordonya 3 kali 3, yang kayak gini ya, maka bilangan di luar matriks itu kita pangkatkan 3. Oke. Nah, jadi kalau ini gimana caranya? Ya, pertanyaannya determinan setengah A kali B transpos. Berarti setengahnya kita pangkatkan 2 kali determinan A kali determinan B transpos. Oke? Determinan B transpos ini dapat seperempat. Tinggal kita cari ya. Di sini kita cari ya. Determinan A berarti sama dengan 1 per determinan A inverse. 1 per, ini kaliin ya adik-adik ya, untuk cari determinan. Minus 5 kali minus 1 kurang 2 kali 3. Dapatnya 1 per minus 1. Minus 1. Det B lagi. Det B transpos sama aja dengan det B. Berarti 10 2 kali 5 kurang 3 kali 4. 10 kurang 12 minus 2. Ya, oke, kita tinggal pakai. Maka hasilnya adalah 2/4 atau setengah. Yaitu yang C. Ya. Oke. Oke. Nah, mungkin ya adik-adik ya. Ini karena kakak udah janjiin durasinya 90 menit, walaupun nanti kalau di kelas itu bisa jadi lebih ya dari 90 menit sesuai dengan kecakapan di soal di kelasnya. Nah, untuk kelas gratis hari ini kita cukupkan pembahasannya di sini ya. Nah, kalau kita lihat sekilas soal yang lain, untuk statistika kemarin itu ada keluar variansi ya, variansi. Nah, biasanya statistika itu cuman itu aja sih rata-rata gitu. Tapi kemarin muncul nih variansi, jadi hati-hati. Kemudian yang bentuk-bentuk aljabar yang seperti ini ya, perpangkatan 2, perpangkatan 3, minimal sampai perpangkatan 3 adik-adik tolong dipahami ya. Nah, terus bentuk limit ya. Nah, limit dan juga ini. Oke, kuartil juga keluar, benar sekali. Jadi agak beda ya soal tahun kemarin yang statistiknya mereka lebih ke ukuran penyebaran daripada ukuran pemusatan. Nah, jadi mungkin di kelas kita juga bakalan fokus ke ukuran penyebaran juga. Karena biasanya bimbel-bimbel itu agak mencuatkan ukuran penyebaran seperti kuartil, variansi, kayak gitu ya. Sedangkan faktanya yang muncul kayak adil gitu ya. Rata-rata median modus ada, terus juga kuartil variansi simpangan baku juga ada. Oke. Nah, ini mungkin bagi adik-adik yang baru aja masuk grup bahas soal, ini bakalan kakak kirim aja ya pembahasannya di sana untuk yang soal-soal lainnya ya. Nah, tapi kita akhiri dulu pembahasan soalnya sampai jam 9 ini. Nah, oke, kemarin dapat analisis diagram. Oke. Oke.
Jadi info-info dari adik-adik juga bakalan membantu kakak sekali ya. Jadi boleh chat kakak, kak cariin dong soal kayak gini, kak bikinin dong soal-soal yang kayak gini, itu boleh banget. Jadi kita bisa saling membantu, kakak bantu adik-adik, adik-adik juga bantu kakak. Oke adik-adik, untuk tips dan materi lainnya, iklan lagi, join ya kelasnya. Insya Allah affordable untuk kantong mahasiswa ataupun kantong siswa. Kalau ingin pengen lebih murah lagi, ajak 4 temannya untuk daftar kolektif agar dapat harga promo. Oke, tetap semangat adik-adik, tetap belajar dan jangan lupa juga SKD-nya ya. Kalau bisa SKD MTK itu 60/40 ya. Jangan sampai tunggu dulu lolos SKD baru belajar matematika. Salah ya, jangan kayak gitu. Oke, video rekamannya itu bakalan kakak kirim di YouTube kakak secara privat ya, karena yang dapat benefitnya adalah adik-adik yang di grup. Jadi nanti bakalan ada linknya ya, link di YouTube tapi bakalan privat. Adik-adik bisa akses via linknya aja. Oke, di grup yang tahun 2026. Oke ya. Oke, insya Allah bakalan dikirim juga ya. Tapi nanti kakak kirimnya satu persatu aja. Oke? Terima kasih sudah bergabung adik-adik dan juga bantu kakak untuk promosi kemarin tag-tag temannya yang lain. Nah, semoga ada ilmu baru yang adik dapatkan malam ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.